Hurian itu hata na marsaur do tu hata di bagas tabe di inganat tabe tapukama permingguata di manogot ni arion di acara permingguan ima di minggu paunopon dung Trinitatis. Tapuji matu hata marhite ede nomor 560 a ayat sada dohot ayat 2. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonon ni Tuhan Jehovah. Taha tidak ko maha porseao tai songon na hina tidak ko ni dongata saha porseaon di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai iman etini bihoni si Maria nagabe-gabean siato di porbadia adorang sohabubuan. Ido tu hata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau penor silang na tua tu banua toru dung ditanom na mulak mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo lahu hundul di siamu ni debata Jehovah amanai pargogo naso hatu dosani di sima ibana pe mamulak sogo tu tanoon manghumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di todi purbadia jala dong sada huria na badia Uriah atau hala Kristen akan nabadia, dohot dihasisaan ni dosa, dohot dihatai na madok, mulak mangulu sokot daging ni halak naong mate, dohot dihanguluan na sorasuda. Amin.
Tiktina masa di huriata di bagasan mingguon, ima minggu paunopon dung Trinitatis, tanggal 10 sada Juli 2020 sada. Tema ni minggu tasadarion ima manongtong pajongjong hasitongan. Na parjolo namoding. Na di hari Rabu tanggal 7 Juli 2020 sada, nunga marujung ngolu inata, Nyonya Friska Jumokas Marsaulina, marumur 76 tahun, pardi hutan Yamata Posman Hutagalung Nahinan. Meninggalhon yanakon nasida tuluhalak, sada dang dope marhasohotan. Maringanan di Jalan Bendi Raya B-Tolu nomor 47, Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan, Banjar Bendi Peninggaran. Nah di hari Kamis tanggal 2 Juli 2021 do bakene inata nang jumolo modingi di taruhon tu TPU Tanah Kusir. Atong taingot memanangi aku sude keluarga tinggal hon inatai nang modingi asatu mibu tarapul rohana sida. B na di hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sada nunga jumolo moding sada naposo doli-doli na margoar Fajar Darmawan Pardede marumur 43 tahun dang dope marhasohotan anak niamata parulian Pardede nahinan tubuh ni inata Las Maria Boru Siahaan maringanan di Jalan Komplek IKPN Bintaro Blok H15 RT 05 04 Pesanggarahan Jakarta Selatan masuk Banjar Bintaro Kodam Depsos. Nah di hari Sabtu 10 Juli 2020 sadado ditaruhon tu TPU Tanah Kusir. Atong taingot maman yang akun sude keluarga na tininggal honni nang jumolo modingi asatu mibu tarapul rohana sida. Nah padua hon diakoni jemaat sesuai hasil keputusan sermon perhalado hari Rabu tanggal 7 Juli 2020 sada telah disepakati bersama pemberian uang diakoni sosial untuk jemaat yang sakit karena COVID-19, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang isoman di rumah, gereja memberikan sebesar Rp500.000 per kepala keluarga, artinya per keluarga. Demikian hal ini untuk diketahui bersama. Sermon-sermon yang pertama sermon Inalidia di hari Senin tanggal 12 Juli 2020 sada mulai pukul 10 aluip Nat Sian Filipi Opa ayat 10 sia niuluhon ni inang pendeta niuluhon ni amang pendeta EBNS Simanjuntak MTH melalui aplikasi Zoom. Sermon ama di hari Selasa 10 Juli 2020 sada mulai pukul 10 sia 30 Nat Sian Sada Petrus 2 ayat 1 sampai 10 niuluhon ni inam pendeta Jojor Boru Pardede STH melalui aplikasi Zoom. Sermon Punguan Perempuan di hari Kamis tanggal 15 Juli 2020 sada mulai pukul sia wib Nats Filipi Opat ayat 10 sia niuluhon ni inam pendeta Jojor Boru Pardede STH melalui aplikasi Zoom. Sermon Naposo Bulung di hari Kamis 15 Juli 2020 sada mulai pukul 10 wib Nats Sian Pesalmen 40 ayat 1 sampai 10 sada niuluhon ni inang pendeta Jojor Boru Pardede STH melalui aplikasi Zoom. Sermon remaja di hari Jumat 16 Juli 2020 sada mulai pukul 10 wib Nat Sian Titus Tolu ayat 1 pitu niuluhon ni amang pendeta EBNS Simanjuntak STH melalui aplikasi Zoom. Sermon guru-guru sekolah minggu di hari Jumat 16 Juli 2020 sada mulai pukul 20 wib niuluhon ni inang pendeta Jojor Boru Pardede STH melalui aplikasi Zoom. Kelas katekisasi di hari Sabtu tanggal 10 Juli 2020 sada mulai pukul 2 wib niuluhon ni inang pendeta Jojor Boru Pardede STH melalui aplikasi Zoom. Songonima hujahau kami ting-tingon tuhatama nama dongani hitaon saluhutna oras Pak.
Dameni debata na sumurung, sian saluhut naroha, ima mangaramuti yate-yate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan saya bacakan pada saat ini dan juga khotbah kita nanti adalah berbahasa Indonesia. Alani molotungpe diparade oleh tim multimediata bahasa Indonesia aso bahasa Batak di acara tai, tapai ihut ma dohot denggan, amang dohot inang di tongani bagas tabe, alai hujahami ma di bagasan bahasa Indonesia dari kitab Amos pasal 7 ayat 10 sampai dengan ayat 17. Demikian firman Tuhan. Lalu Amazia, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel, dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, "Lihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana, dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amazia, "Aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kesal, sakit hati, bahkan marah akan muncul
ketika kita harus mendengar kebenaran akan kelemahan kita, kekurangan kita, kesalahan kita yang disampaikan oleh orang lain. Hal itu menggambarkan begitu sulitnya kita menerima kebenaran yang benar dalam kehidupan kita. Kita sangat sulit menerima kebenaran ketika orang lain menyatakan hal yang benar tentang kekurangan dan kesalahan kita. Hal inilah juga yang dialami oleh Raja Yerobeam yang saat itu sebagai Raja Israel. Yerobeam tidak menyukai akan nubuatan yang disampaikan oleh Tuhan atas umatnya melalui Nabi Amos. Amos yang seorang petani, yang seorang peternak dipilih oleh Tuhan untuk menyatakan nubuatannya kepada bangsa Israel. Tetapi karena ketidaksukaan Raja Yerobeam akan nubuatan Tuhan yang disampaikan oleh Amos, maka Yerobeam mengangkat nabi di kerajaan Israel, yaitu Amasya. Coba kita bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, seorang raja mengangkat seorang nabi di tengah-tengah kerajaannya. Manusia mengangkat seorang nabi yang bernubuat untuk bangsa itu. Sebenarnya itu bukanlah pekerjaan raja. Bukanlah pekerjaan seorang manusia untuk memilih dan mengutus seorang nabi atau hambanya untuk menyatakan nubuatan Allah. Tapi itu yang dilakukan oleh Yerobeam. Karena kebenciannya, karena ketidaksukaannya mendengarkan nubuatan-nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Amos. Amasya dipakai sebagai nabi yang dianggap oleh kerajaan untuk menyampaikan nubuatan Tuhan kepada umatnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana sikap Nabi Amos menghadapi apa yang dilakukan oleh Raja Yerobeam dan Amasya kepadanya? Amos tidak mundur. Amos tetap menyampaikan pesan dari Tuhan kepada umatnya yang akan mengalami kehancuran. Mengapa Allah menubuatkan bangsa Israel akan mengalami kehancuran? Karena mereka, kehidupan bangsa Israel, kehidupan para raja, para pemimpin pada waktu itu bertopengkan kemakmuran, tetapi banyak terjadi penindasan atas orang-orang miskin. Bertopengkan ibadah, tapi untuk menutupi kesalahan dan dosa mereka, sehingga Tuhan menghukum mereka, menghukum bangsa Israel. Tentu tidak ada yang mau dihukum karena dosanya dan kesalahannya. Hingga pada satu waktu Amos difitnah oleh Amasya dan memberitakan kepada raja
bahwa Amos melakukan persepakatan untuk melawan tuanku, untuk melawan raja di tengah-tengah kaum Israel dengan berkata, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Itu bisa kita lihat tadi pada ayat 11. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang menjadi dasar Amasya untuk mengusir Amos dari Israel dengan mengatakan, "Pelihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu dan bernubuatlah di sana, dan jangan bernubuat lagi di Betel. Sebab ini adalah tempat kudus raja dan bait suci kerajaan." Lalu Amos menjawab, "Aku ini bukan nabi, dan aku tidak termasuk golongan nabi. Tetapi Tuhan mengambil aku dari seorang peternak dan pemungut buah ara." Itu boleh kita lihat dalam ayat 12 sampai ayat 15. Dan pada ayat 17 dikatakan, Amos menyampaikan firman Tuhan. "Sebab itu beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan Amasya dan Raja Yerobeam yang tidak mau menerima kebenaran Tuhan, yang tidak mau menerima nubuatan Tuhan, mungkin saja terjadi juga pada diri kita saat ini. Banyak orang yang tidak mau lagi mendengar kebenaran firman Tuhan. Banyak orang yang tidak mau mendengar ketika dia ditegur, dinasehati dengan firman Tuhan. Bahkan banyak orang mungkin yang tidak mau lagi mendengar khotbah-khotbah yang mungkin bisa menyinggung kesalahan dan segala dosa-dosa yang dia lakukan. Karena itu melalui firman Tuhan hari ini, melalui khotbah kita pada hari ini, ada beberapa hal yang mau kita renungkan. Yang pertama, kita harus mau menerima kebenaran firman Tuhan. Sejak kita lahir ke dunia, kita adalah manusia yang berdosa. Dosa itu mempengaruhi kehidupan kita. Dan bahkan kebenaran firman Tuhan mengatakan upah dari dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Tetapi oleh anugerah Tuhan kita diselamatkan dari dosa. Ketika kita memperoleh anugerah itu, maka kita harus tetap menjaga anugerah itu, sehingga kita setia atas anugerah tersebut. Dan kita harus ingat, tanpa anugerah Allah, kita tidak akan mampu memperoleh keselamatan. Inilah jalan kita untuk bertobat. Ketika kita mau menerima kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita, tidak seperti Yerobeam dan Amasya yang tidak menyukai, yang tidak menerima kebenaran Tuhan, sehingga ia menciptakan cara lain untuk kenyamanannya, untuk kepentingannya, bahkan mengusir Amos yang menyatakan kebenaran firman Tuhan itu. Seperti yang saya katakan tadi, banyak atau mungkin pada saat ini orang tidak mau lagi mendengar firman Tuhan.
Seperti juga yang sudah dinyatakan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Timotius 4 ayat 3 sampai ayat 4b dikatakan demikian. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran. Akan tiba waktunya. Barangkali waktu itu telah tiba pada saat ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui firman Tuhan hari ini diingatkan kepada kita bahwa kita harus menerima kebenaran firman Tuhan dan taat kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan dan rencanakan yang sesuai dengan firman Tuhan adalah bentuk dari ketaatan kita kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan adalah menerima, menyadari kebenaran firman Tuhan, meskipun dinyatakan dalam bentuk teguran. Oleh karena itu, taat kepada Tuhan harus menyingkirkan keinginan pribadi dan fokus kepada firman Tuhan. Yang kedua yang mau kita lihat dari firman Tuhan ini, kita harus menyatakan kebenaran firman Tuhan itu. Saudara-saudara, sangat tidak nyaman dan bahkan kita akan dikucilkan dari kelompok di sekitar kita bila kita selalu menyatakan kebenaran firman Tuhan. Bahkan mungkin ada yang mengatakan dengan kata-kata maaf pelecehan, melecehkan. Ketika kita menyatakan kebenaran firman itu, kau ini kayak pendeta ini. Kau ini seperti sintua atau lain sebagainya. Tapi melalui firman Tuhan pada saat ini sama seperti Amos, dia tidak gentar dan dia tidak mundur. Demikian jugalah orang-orang yang percaya di dalam Tuhan. Menyatakan kebenaran firman Tuhan adalah tugas semua orang yang percaya. Bukan hanya tugas pendeta, bukan hanya tugas sintua, bukan hanya tugas pengkhotbah, tetapi tugas semua orang percaya. Di tengah-tengah kehidupan kita, walaupun harus menerima konsekuensi yang besar di dalam kehidupan kita, bahkan mungkin penolakan dari keluarga kita sendiri. Seperti Amos, dia diusir dari Israel. Dia diusir dari bangsanya. Tapi dia tidak gentar. Jika kita diasingkan dari kelompok karena menyatakan kebenaran, patutlah kita bersyukur atas semua itu. Cemana pula enang pendeta, kita disingkirkan, kita bersyukur. Kita diusir, kita bersyukur. Kita dikeluarkan dari kelompok, dari persekutuan, kita bersyukur. Tapi firman Tuhan mengatakan, jika kita diasingkan dari kelompok karena menyatakan ketidakbenaran, diasingkan dari kelompok karena tidak menyukai kebenaran, patutlah kita bersyukur atas semua itu. Sebab kita masih mampu berbeda dengan mereka yang di luar kebenaran itu. Kita harus bangga jika kita berbeda dengan mereka. Dan jangan bangga apabila kita harus terus berada di dalam satu kelompok yang tidak mampu menyatakan kebenaran Tuhan. Jangan bangga, tapi banggalah jika kita keluar, kita diusir, kita dikucilkan dari orang-orang yang tidak melakukan kebenaran itu.
Seperti topik minggu kita hari ini menyuarakan kepada kita, tetaplah menyuarakan kebenaran, manotong pajongjong hasitongan. Dimanapun kita berada, apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, apapun yang menjadi profesi kita, apapun yang menjadi pekerjaan kita, nyatakanlah kebenaran itu. Sebab tugas orang percaya harus hidup dalam kebenaran Tuhan melalui firman-Nya. Karena ukuran kebenaran hanya ada di dalam firman Tuhan. Dunia tidak akan pernah memberikan kebenaran itu. Dan kita jangan mengukur kebenaran dengan dunia, dengan kebiasaan. Satu kelompok, satu organisasi. Tapi ukurlah kebenaran itu dengan firman Tuhan. Tugas orang percaya harus hidup dalam kebenaran Tuhan, agar hidupnya benar di hadapan Tuhan. Amin, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan pada saat ini, jikalau Tuhan masih menegur kami dengan firman-Mu, dengan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Engkau menegur kami, Tuhan mengingatkan kami, supaya kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu, dalam berbagai pergumulan, penderitaan, bahkan ancaman yang kami hadapi di dalam kehidupan kami. Bahkan pada saat ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami supaya kami tetap setia memegang firman-Mu dalam menghadapi masa-masa sulit, wabah pandemi 19 yang masih melanda dunia pada saat ini. Bahkan banyak jemaat Tuhan, secara khusus jemaat HKBP Kebayoran Lama yang terpapar COVID-19 pada saat ini. Kami datang ke hadapan Tuhan, bermohon dalam kerendahan hati kami kepada saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19 pada saat ini, yang dirawat di rumah, yang dirawat di rumah sakit, di dalam penyembuhan, pemulihan, dan pengobatan. Kami bawakan mereka ke hadapan Tuhan dengan berbagai penyakit yang mereka alami pada saat ini Tuhan. Engkau yang Maha Tahu, Engkau yang Maha melihat penderitaan dan kesakitan mereka pada saat ini. Saudara kami Sintua Sahat Papahan, Riko Ramos Silalahi, Rina Evi Sitorus, calon Situa Ido Rudi Panjaitan, Nyonya calon Situa Ido Borhutagalung, Nyonya Silalahi Ranselia Tinambunan, Bernadetta Helen Hutagalung, Nyonya P. Jabat Boru Silalahi, Sintua Tiur Boru Sitompul, Irpin Boru Sitompul, Situa Yansen Pasaribu, Desi Nur Cahaya Boru Sianturi, Yeheskel Pasaribu, Agandri Sihaloho, Nyonya Lolo Marbun Boru Tobing, Ruth Marbun, Tri Teguh, Sabana Sosadia Boru Tobing, Paula Siswada Boru Tobing, Adelina Simorangkir, Roswara Silalahi, Lady Grace Manurung, Frin Carlos Manurung, Daniel Simanulang, Sabam Marlantua Simatupang, Nyonya Pamjaitan Fiona Boru Marpaung, Rionaldes Aritonang, Nyonya Aritonang Dina Boru Siahaan, Rian Hidayat Manulang, Gabriela Boru Sinaga, Nyonya W. Simajuntak Boru Hutagalung, Fernando Simajuntak, Tulus Simajuntak, Flo Simajuntak, Fani Simajuntak, Yudustira, Dona Borusihite, Agnes Deborah, Bilda Manik, Sintua J. Tampubolon, Nyonya Sintua Tampubolon Boru Marbon, UMY Napitupulu, Situa Nyonya ARM Napitupulu Boru Papahan, Nelson Simajuntak, Nyonya Simajuntak Boru Sihotang, Nyonya Situa J. Manik Boru Hutajulu, Elvin Manik, Situa LH Manik, Nyonya Situa Manik Boru Sidauruk, Bayu Aji Putro, Ria Agustina Manik, Raditya Pratama, Mangiring Sidney Sitindaun, Okta Sihombing, Adolf Manurung, Intan Huta Barat, Erita Simbolon, FMAR Boru Sitompul, Nyonya Felix Gultom, FET Boru Tambunan, Insinyur Robert TM Tambunan, Sintua Yahya Bawadi Silalahi, A. Panjaitan Mary Boru Manik,
Julio Silalahi, Sintua Insinyur Bangun Jones Silitonga, Nyonya Sintua Silitonga Boru Pasaribu, calon Situa Tribudi Silitonga, Nyonya calon Sintua Silitonga Boru Manik, Florence Silitonga, Immanuel Saud Silitonga, Abner Fernando Silitonga, Nyonya Sintua Hasitorus Boru Siagian, Christina Boru Sitorus, Clara Boru Simorangkir, Natalia Boru Sitorus, Nyonya Tobing Teti Boru Simamora, Yeremia Gultom, Nyonya Gultom Anastasia Boru Nababan, Nyonya Leni Siagian Boru Tambunan, Hermina W Boru Pardosi, Ronald Butar-Butar, Carolina Boru Siahan, Evan Butar-Butar, Christian Butar-Butar, Nyonya Gultom Boru Ginting, Nyonya Diana Marpaung Boru Gultom, Keila Marpaung, Alvaro Marpaung, Dr. Andus Iwan BM Tampu Bolon, Nyonya Nurmawati Tambunan Boru Hutajulu, Situa Edward M Tambunan, Situa Dr. Andus Morlan Siahan, Insinyur Dahler Tambunan, Tony Nahal Hutapea, Nyonya Situmorang Sortaulina Boru Simajuntak, Pardita Daulat Pardemuan Panjaitan, Ridwan Irianto Situmorang, Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Boru Sirait, dengan seluruh jemaat Tuhan yang mungkin tidak tertulis dalam warta jemaat kami pada saat ini. Biarlah kiranya Tuhan yang menjamah tubuh mereka, memberikan kesembuhan kepada mereka, karena kami yakin dan percaya Tuhan adalah tabib di atas segala tabib, dan kesembuhan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Berkati segala upaya yang dilakukan oleh keluarga, berkati makanan, minuman, bahkan obat-obatan, dan berkati seluruh perawatan medis dan seluruh peralatan yang mereka pakai sebagai perpanjangan tangan Tuhan, memberikan kesembuhan kepada seluruh jemaat-Mu, supaya mereka Tuhan sembuh dan boleh kembali ke keluarga masing-masing, melakukan segala aktivitas mereka, persekutuan mereka seperti biasanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami dan rencana kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ojahan ne peleata sadarion, dienet sian Rom 12 ayat sada. Nahua poi mahamu aleak kadongan marhite-hite asini rohani debata. Pasahatamuma daging muna bahen pelean na mangolu. Nabadia nahina lamohon ni debata. Ima haudaulatnon ni nama roha. Marede mahita sian buku ede nomor 610 sada ayat sada. Laos tapapunguma peleata. Peleata ale debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut selehon-lehon nadinggan dohot nasau libasan na moliutus hupasatami masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho sejalo may gabe uap na husus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa huparhaseya kami pilihanon pati buloh na rajonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalamu taddahami godang ni selehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok moliate tuho.
marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang, sai penorbadia maguarmu, sero maharajanmu, sesaut malomoni roham di Banua Tongaon songonna di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sisa madosa nami songon panisa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami, unak kami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho, di sodakon Tuhan de batama bohina tuho, jala asima rohana midaho, di dopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasorhon ma damena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna.
Amin.